wabarakatuh. Salwin Channel kali ini berada di Masjid Syekh Usman Tungkal. Ini adalah arena MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Jambi tahun 2021 yang lalu, yang mana Kabupaten Tanjung Jabung Barat beribu kota Kuala Tungkal sebagai tuan rumah. Dan inilah arena MTQ tingkat Provinsi Jambi beberapa waktu yang lalu. Megah sekali masjidnya dan memiliki arsitektur modern. Oke, kita coba lihat-lihat kondisi Masjid Syekh Usman Tungkal ini, tentunya bersama Salwin Channel. Masjid Syekh Usman Tungkal diresmikan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Dr. Insinyur Haji Sapriel MS. Satu lagi ikon handalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang patut untuk diperhitungkan, sebuah bangunan masjid berdiri kokoh di Jalan Lintas Roro, Desa Tungkal 1, Tungkal Ilir. Masjid megah ini diberi nama Masjid Syekh Usman Tungkal. Arsitektur bangunan masjid terbilang sangat unik karena tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya, dan jika dipandang dari setiap sisi akan terlihat seperti bentuk segitiga sama kaki. Bagian depan masjid terlihat ada 8 pintu masuk, di mana pada bagian atas pintu terdapat desain yang indah sehingga menambah kemegahan masjid ini. Pada setiap sudut masjid menjulang tinggi menara besar dengan ukiran-ukiran yang sangat menawan dipandang mata. Selain besar, bangunan masjid terdiri dari 2 lantai sehingga mampu menampung hingga 5.000 jamaah. Desain bangunan Masjid Usman Tungkal ini mirip arsitek masjid terbesar di Pakistan, yakni Masjid King Faisal yang sangat terkenal itu. Awal pembangunan Masjid Syekh Usman Tungkal adalah salah satu persiapan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menggelar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi dengan Tanjung Jabung Barat sebagai tuan rumah. Kehadiran Masjid Syekh Usman Tungkal ini kiranya menjadi salah satu ikon handalan wisata religi di Tanjung Jabung Barat, khususnya Provinsi Jambi pada umumnya. Dan terbukti tidak hanya masyarakat lokal saja yang ramai mengunjungi bangunan megah dan unik ini, tetapi juga banyak pengunjung dari daerah lain seperti kota Jambi dan sebagainya. Semua kita berharap hadirnya masjid mewah ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain sarana ibadah, juga bisa digunakan untuk sarana lainnya. Sebagai ukhuwah Islamiyah, tetap terjalin persatuan dan kesatuan. Dan yang terpenting, mari kita makmurkan dengan sholat berjamaah, kita jaga, kita rawat bersama-sama demi kebersihan dan keindahan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung ini. Dengan kehadiran masjid di tengah-tengah kita, insya Allah akan memancarkan cahaya Islam, sehingga dengan nilai-nilai keislaman ini dapat menyebarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara kita. Kiranya masjid ini menjadi sarana pengembangan budaya dan pengetahuan serta menjadi simbol cahaya Islam sebagai agama yang menyebarkan nilai-nilai persatuan dan persaudaraan sesuai dengan moto Tanjung Jabung Barat sebagai bumi serengkuh dayung serentak ke tujuan, yang memiliki makna dan komitmen sebagai daerah yang didiami masyarakat multi etnis dan agama
untuk bersama memajukan Tanjung Jabung Barat lebih berkembang baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, maupun kenyamanan. Masjid Syekh Usman Tungkal terinspirasi dari kemegahan dan keunikan Masjid Turki Utsmani sebagai bentuk apresiasi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan seorang ulama besar, ulama terkenal, terlahir di Merlung, Tanjung Jabung Barat, yang menuntut ilmu dan mengembangkannya hingga akhir hayat, wafat di kota Mekah, Syekh Usman Tungkal. Nama lengkap Syekh Usman Tungkal adalah Fadilah Al-Alamah Al-Faqih Syekh Usman bin Muhammad Said Tungkal Al-Indonesi Al-Makki Al-Syafi'i. Syekh Usman lahir di Merlung, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi pada tahun 1320 Hijriah bersamaan tahun 1903 Masehi. Saat remaja, Syekh Usman belajar di pesantren Nurul Islam yang terletak di kawasan seberang kota Jambi. Tamat belajar di Nurul Islam pada tahun 1341 Hijriah. Kemudian dia berangkat ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar agama secara lebih mendalam lagi. Saat itu, dia masih seorang pemuda berusia sekitar 20 tahunan. Di Mekah, dia nyantri di Madrasah Al-Saulatiyah hingga tahun 1348 Hijriah. Kemudian Syekh Muhsin Al-Musawa, Palembang. Kemudian TGH Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Khasbullah, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Padang, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Hasim Asy'ari, kemudian Syekh Mustafa Husain Nasution, Guru Hasan bin Anang Yahya, dan Mama Tubagus Bakri Sempur, termasuk sahabat seperguruan beliau. Ahmad Ginanjar Sa'ban dan Zainul Arifin menulis, saat di Mekah, Syekh Usman antara lain berguru kepada Syekh Muhammad Mukhtar Al-Tariq Bogor, kemudian Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi, Syekh Hasim Sota, kemudian Syekh Hasan Al-Masat, Syekh Said Al-Yamani, kemudian Syekh Habibullah Al-Singkiti, dan Syekh Tengku Mahmud Zuhdi Al-Fatani. Mereka adalah guru para ulama Nusantara yang dengan tekun membangun wajah Islam yang moderat dan neosolofistik di Indonesia sejak abad ke-20. Setelah lulus dari As-Saulatiyah, Syekh Usman Tungkal mengajar di alma maternya. Kemudian dia juga mengajar di Masjidil Haram, Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah, Madrasah Al-Fakriyah, dan Madrasah Al-Sa'diyah. 3 di antara sekian banyak santri beliau adalah Syekh Profesor Dr. Said Mamduh, guru besar ilmu hadis di Universitas Al-Azhar. Kemudian TGH Muhammad Najmuddin Makmun, pendiri pesantren Nurul Yakin dan Darul Muhajirin. Dan yang ketiga adalah Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Rukaimi. Selain mengajar, Syekh Usman juga menulis kitab. 5 kitabnya yang sudah diterbitkan adalah Sulamur Raja, kemudian Minhajut Tolab, Al-Jawrus Samin, Buhyatul Mutaj, dan Al-Bar'in Hadisan.
Kitab Syekh Utsman menjadi buku daras di Madrasah As-Saulatiyah melalui pengajian yang diselenggarakan Syekh Said Mamduh. Kitab Syekh Utsman dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa di Mesir. Hingga akhir hayatnya, Syekh Utsman tidak sempat pulang ke Jambi karena dia wafat di kota Mekah dan jenazahnya dimakamkan berdekatan makam Sayyidah Khadijah. Demikian biografi singkat tentang Syekh Utsman Tungkal yang menjadi nama masjid yang megah di Kuala Tungkal ini. Dan bersamaan dengan ini maka berakhir pula liputan Salwin Channel untuk kali ini di Masjid Syekh Utsman Tungkal, Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan berkah kepada kita sekalian. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.